A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Para pendengar Hauzah TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, dalam pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang syajarah thayyibah dan keutamaan-keutamaannya dalam Al-Quran. Di pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang keutamaan syajarah thayyibah dan perbedaannya antara syajarah thayyibah dan syajarah khabithah menurut Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala membedakan antara orang-orang yang memihak syajarah thayyibah dengan orang-orang yang memihak syajarah khabithah. Allah membedakan dengan dua kalimat. Orang-orang yang berpihak dengan syajarah thayyibah disebut orang-orang ashabud darajat, pemilik derajat-derajat. Adapun pemihak syajarah khabithah, ashabud darkat. Nah, antara darajat dan darkat ini memiliki perbedaan dari segi bahasa. Darajat ini adalah dari kata daraj yang artinya tangga, tapi tangga menuju ke atas. Nah, sebaliknya darkat ini adalah tangga, tapi tangga menuju ke bawah. Seperti halnya kita mau ke bawah tanah, mau ke sumur, itu disebut tangganya disebut dark atau darkat. Sedangkan jika kita mau naik ke atas atap, itu disebut dengan darajat. Nah, ini perbedaan antara dua syajarah ini. Ayatnya dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sedangkan sebaliknya, orang-orang yang berpihak dengan syajarah khabithah dalam surat An-Nisa ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah menyebutnya bukan daraj tapi dark. Fidarkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan atau dark yang paling bawah dari neraka. Nah, antara syajarah thayyibah, pemihak syajarah thayyibah dengan pemihak syajarah khabithah ini sudah dibedakan oleh Allah. Sekarang kita akan membahas tentang pergerakan dari ashabud darajat. Orang-orang muttaqin ini yang berpihak pada syajarah thayyibah memiliki pergerakan-pergerakan khusus yang mana pergerakan itu menyampaikan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu jalan turun itu lebih mudah daripada jalan naik. Begitu juga di akhirat, jalan menuju neraka itu gampang, sahal. Sedangkan kalau Rasulullah SAW, jalan menuju Allah so'bun mustas'ab, susah karena dia naik. Gerakan pertama dari ashabud darajat, dari orang-orang muttaqin, yaitu al-ajalah. Al-ajalah ini bisa kita artikan bersegera. Ayatnya surat Toha ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajiltu ilaika rabbi litardo. Dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku agar engkau ridho. Nah, ajalah yaitu bersegera. Ini tingkatan pertama. Jika naik tingkat, dia akan lebih cepat lagi daripada al-ajalah. Yaitu disebut dengan apa? Gerakan kedua, yaitu al-musaro'ah. Al-musaro'ah ini bisa kita artikan bercepat-cepat. Dan ini tentunya lebih cepat pergerakannya daripada al-ajalah, daripada tergesa atau bersegera tadi. Karena musaro'ah ini terburu-buru. Ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u
ila maghfiratim mir rabbikum, dan bercepat-cepatlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Nah, musyaroah namanya, tingkatan kedua. Ada lagi tingkatan ketiga yang lebih cepat daripada musyaroah. Ini disebut dengan al-musabaqah atau berlomba-lomba. Nah, tentunya kita tahu orang yang berlomba-lomba pastinya lebih cepat daripada orang yang bercepat-cepat. Kenapa? Karena orang yang berlomba-lomba ingin sampai finish terlebih dahulu. Itu disebut dengan al-musabaqah. Ayatnya surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat. Nah, fastabiqul khairat artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini berarti pergerakannya lebih cepat daripada musyaroah, daripada al-ajalah. Jadi kita sudah punya 3. Al-ajalah, kemudian al-musyaroah, lebih cepat daripada al-ajalah, dan yang lebih cepat lagi yaitu musabaqah, yaitu berlomba-lomba. Ada lagi tingkatan terakhir yang paling cepat. Nah, ini disebut dengan apa? Al-firor atau kabur, lari. Mengapa ini paling cepat? Ya, karena orang yang kabur itu biasanya kabur dari sesuatu yang dia takuti. Contoh, kabur dari hewan buas, kabur dari bencana alam seperti banjir. Nah, pergerakan orang-orang yang kabur ini pasti lebih cepat daripada musabaqah, daripada orang berlomba-lomba. Karena tujuannya bukan untuk finish, tujuannya untuk menyelamatkan diri. Nah, maka dari itu al-firor ini tingkatannya paling cepat di antara 3 tingkatan yang sebelumnya. Suratnya surat Az-Zariyat ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Fafirru ilallah. Maka berlarilah kalian kepada Allah. Kaburlah kalian dalam keadaan mentaati Allah. Nah, semua ini dari al-ajalah, musyaroah, musabaqah, al-firor. Mereka ini adalah orang-orang yang al-muttaqin. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Adakah yang lebih cepat dari mereka? Ada. Siapa? Imamnya. Imamnya orang-orang muttaqin. Mengapa? Karena kita tahu imam pergerakannya lebih dahulu daripada makmum. Karena jika makmum mendahului gerakan imam, maka tidak sah sholatnya dan batal sholatnya. Maka dari itu imamnya orang-orang muttaqin tadi pergerakannya paling cepat menuju Tuhan. Siapakah imamnya muttaqin? Lagi-lagi Nabi Ibrahim berdoa dalam Al-Quran, yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami bagi orang-orang tadi, muttaqin tadi, yang bersegera, bercepat-cepat, yang berlomba-lomba, yang kabur, jadikanlah kami imam mereka. Maka itu doa Nabi Ibrahim adalah untuk agar beliau dan keturunannya kelak akan menjadi imamnya para muttaqin. Dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keturunan Nabi Ibrahim menjadi imamul muttaqin, yaitu a'immatu isna asyar Muhammad wa ali Muhammad syajarah thayyibah. Mereka lah imamul muttaqin. Buktinya dalam doa ziarah kepada Amirul Mukminin disebutkan Assalamu alayka ya imamal muttaqin. Nah, Assalamu alayka wahai imamnya orang-orang muttaqin. Mereka lah Nabi Muhammad dan keluarganya. Itu adalah pergerakan dari orang-orang yang muttaqin. Nah, kita sekarang akan membahas lebih dalam lagi manusia-manusia yang paling cepat menuju Tuhan. Dan kita simpulkan mereka yang paling cepat adalah Muhammad wa ali Muhammad syajarah thayyibah. Pastinya orang yang paling cepat menuju Tuhan paling dekat pula dengan Tuhan. Karena mereka adalah orang-orang tercepat. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Waqi'ah
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun. Dan orang yang terdahulu, mereka ini yang bercepat-cepat menuju Tuhan, paling cepatnya mereka lah yang disebut dengan ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang-orang terdekatnya Tuhan. Dengan mereka kita meminta apapun, insya Allah diijabahi, karena mereka orang-orang terdekatnya Tuhan. Waliullah, aulia Allah adalah mereka. Dengan berwasilah kepada al-muqarrabun, kita akan terhindar dari segala macam musibah, bencana, dan kita akan mendapat apa-apa yang kita hajat-hajatkan. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang muqarrabun ini memiliki sesuatu keistimewaan yang sangat tinggi di sisi Allah. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.